Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video saya yang sangat sederhana serta channel YouTube yang paling sederhana di antara semuanya. Nah, kali ini saya berbagi yaitu penggunaan media samsak di usia lanjut dengan samsak ringan. Seperti biasa, beberapa video yang sering saya juga berbagi menggunakan samsak yang warna hitam. Nah, kali ini saya menggunakan samsak seperti ini. Saya dapat melihatnya di sosial media, hanya ingin mencoba aja, dan langsung sore ini saya isi dengan air dan juga angin. Jadi perbedaan di antara dua samsak yang ada di depan saya ini benar-benar saya harus menggunakan atau mencari pola ketika penggunaan dengan samsak ringan, karena sangat berbeda sekali dengan samsak yang hitam. Samsak ini terbuat dari di atas ujung ini adalah dengan angin, di bawahnya dengan air. Tapi kalau penggunaan samsak yang warna hitam ini sering saya berbagi pengalaman untuk penggunaan. Nah, samsak goyang seperti yang teman-teman perhatikan, dia merupakan samsak yang benar-benar sangat ringan, sehingga saya mempunyai ide ataupun pikiran agar kita tidak terpengaruh dengan samsak ringan dalam artian gerakan-gerakan ataupun pola yang kita lakukan sebelumnya dengan penggunaan baik itu dengan beberapa jurus pukulan ataupun teknik memukul, termasuk juga melakukan tendangan, itu adalah dengan menggunakan samsak yang sebenarnya diisi dengan padat. Namun ketika kita berhadapan atau mempunyai keinginan ide untuk melakukan gerakan dengan samsak ringan, agar pola tersebut menurut pandangan saya kita tidak boleh rubah. Saya kasih contoh seperti sekarang ini. Jadi dia benar-benar adalah sangat ringan sekali. Ketika dilakukan hanya hentakan ataupun hanya sentuh saja, dia sudah bergerak, termasuk apalagi dengan penggunaan tendangan. Nah, pola yang saya maksud sekali lagi seperti ini adalah bagaimana kita apalagi teman-teman yang senang untuk melakukan gerak-gerakan baik itu teknik memukul, teknik melakukan tendangan dalam suatu bela seni bela diri, baik itu karate, silat, judo, taekwondo dan lain sebagainya. Pola-pola itu saya pikir tidak boleh dirubah. Seperti saya sering juga berbagi pengalaman teknik memukul menggunakan media samsak, baik itu dengan genggaman, termasuk juga gerakan bahu, pinggang, pinggul, termasuk juga tumit. Jadi saya pikir tetap saja kita harus menggunakan pola tersebut. Hanya saja sekarang tentunya kita yang mengatur ritme ataupun durasi kedatangan samsak tersebut. Kalau kita menggunakan gerakan pukulan kiri kanan ke atas, penggunaan dengan samsak agak padat, ya tentunya adalah sangat berbeda kalau kita gunakan di samsak ringan seperti sekarang ini. Nah, jadi dengan gerak-gerakan ataupun media yang kita dapatkan sangat ringan ini, pola kita tidak boleh dirubah, artinya ikut bergerak ngawur begitulah teman-teman. Jadi kita pertahankan itu, sehingga kita anggap saja samsak ringan tersebut dia merupakan adalah suatu media untuk melatih speed ataupun otot-otot kita, apalagi di usia lanjut seperti saya sekarang sudah berusia 63 tahun, tapi media samsak dia merupakan adalah suatu media yang saya sangat sukai untuk melakukan motivasi bergerak, baik itu dengan teknik memukul, menendang dan sebagainya. Nah, salah satu pola yang saya dapatkan karena ketika di tempat saja bisa melakukan dengan atau berhadapan dengan media samsak yang ringan, baik itu bisa menggunakan dengan pukulan lurus ditambah dengan gerakan sikuan ditambah dengan gerakan lutut dan sebagainya. Sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan. Ini adalah agar dapat saja saya berbagi dari sekian bulan ini, tidak pernah mengpost video baik itu di Facebook, Instagram, termasuk juga YouTube dengan video-video berolahraga. Namun karena banyak aktivitas masyarakat yang saya lakukan, ya hari ini pun sebenarnya ada aktivitas, akan tetapi kita coba meluangkan waktu agar ada aja ngepost video agar berkelanjutan.
Ini salah satu gerak kembali saya coba berbagi pengalaman. Kita tetap saja melakukan gerak sesuai dengan polanya, baik itu mengangkat lutut dengan melakukan pukulan baik itu kanan ataupun kiri, sehingga kita tidak terpengaruh dengan apa yang telah kita lakukan di saat pelatihan dengan menggunakan media samsak yang padat. Nah, harapan saya tentunya kepada teman-teman, sekali lagi minta maaf saja ketika kita berada di samsak yang ringan itu, sehingga pola-pola yang kita telah lakukan atau perdalam selama atau sebelum ketemu dengan samsak ringan ini ya tidak boleh berubah. Anggap saja dia adalah sebagai motivasi kita untuk melatih speed, masuk juga seperti bercanda begitulah. Terutama dalam video ini saya lebih cenderung berolahraga di usia lanjut menggunakan samsak ringan. Jadi kita memotivasi diri untuk pancing agar dapat bergerak walaupun dengan gerak-gerakan yang slow ataupun ringan sebagainya. Nah, sekarang seperti gerakan ini saya contohkan kembali. Nah, beberapa teman-teman yang memperagakan dengan menggunakan samsak ringan di sosial media baik di Instagram ataupun Facebook, dia melakukan tendangan-tendangan hanya sekedar melempar kaki. Ya maaf saja seperti ini, jadi hanya melempar kaki saja. Memang dalam berolahraga ini gerakannya tidak salah teman-teman, kan tetapi dalam gerakan bela diri apa yang saya sampaikan tadi di depan adalah sangat penting untuk mempertahankan mengolah terus gerakan-gerakan apa yang telah kita perdalam. Salah satu contohnya adalah tendangan samping. Ketika melakukan tendangan samping, ya bagi hemat saya pengalamannya adalah kita angkat dulu lutut di atas ataupun sejajar dengan lutut dengan pusar, setelah itu baru dilakukan gerakan ke depan. Ya tentu dalam hal ini adalah gerakan pancar ataupun kaki kiri yang menopang ke tanah itu adalah tetap akan menjadi tegak lurus saat itu, tidak goyah di saat bergerak melakukan pantulan ke daerah depan. Nah, banyak hal yang dapat kita lakukan selama menggali ataupun berada di daerah depan. Nah, seperti sekarang lagi saya coba untuk melakukan sedikit gerakan baik maju mundur. Nah, setelah itu tetap bahu kanan kiri itu adalah tetap bergerak, akan lebih awal bergerak menuju ke daerah sasaran seperti samsak ringan ini. Hanya gerakan kita tidak bisa padukan seperti gerakan samsak yang hitam yang cukup padat, karena pantulan ataupun kedatangan samsak ringan tersebut dia akan hanya melenting begitu saja. Nah, kalau hal ini kita tidak seperti apa yang saya sampaikan tadi, mempunyai suatu pola, sehingga saat melakukan gerakan atau kebiasaan berlatih dengan menggunakan samsak yang berayun seperti yang saya pukul saat ini, kalau tidak mempunyai suatu pola dia akan sangat berbeda gerakan kita dengan menggunakan samsak yang sangat-sangat ringan. Begitulah yang saya maksud teman-teman, untuk menjadikan suatu motivasi ataupun penyemangat agar kita tetap dapat atau termotivasi untuk bergerak. Anggap saja samsak ringan tersebut dia adalah merupakan suatu partner atau merupakan suatu pancingan atau semangat motivasi agar kita tetap saja bisa mengangkat kaki ataupun melakukan gerakan. Nah, ini gerakan saya tambahkan speednya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan polanya, tentu tinggal menambahkan speed saja untuk gerakan. Untuk gerak memukul seperti apa yang saya sampaikan ini, sepertinya kita harus lebih bagus melakukan gerakan satu pukulan itu dikali dua atau dua kali pukulan kanan, dua kali pukulan kiri. Kenapa demikian? Kenapa pantulan samsak ringan tersebut dia akan cepat datang ke daerah ataupun berhadapan dengan posisi kita. Kalau lambat melakukan gerakan ataupun menyusul gerakan berikutnya, dia akan lebih awal atau dia sendiri akan menyentuh posisi body ataupun tubuh kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini merupakan berbagi pengalaman, teman-teman dapat mengambil hikmahnya. Banyak hal yang harusnya kita dapatkan dalam melakukan gerakan dengan menggunakan media samsak ringan. Semoga di hari-hari kemudian
saya dapat membagi waktu untuk berbagi pengalaman atau berbagi kepada teman-teman dalam hal memotivasi teman-teman yang berusia lanjut ketika berolahraga. Apa yang saya sampaikan di video sebelum tersebut adalah yang paling penting itu di motivasi diri atau diakui dalam satu gerakan. Ya, tentu kita karena kita sudah berusia lanjut, dari hal speed, dari tenaga, sangatlah berbeda ketika kita berbicara di saat muda ataupun dalam kondisi kita masih fit dan bagus gitu ya. Akan tetapi perbedaan antara usia muda dengan usia lanjut dalam hal berolahraga, ya kita menurut saya itu tidak harus menjadikan suatu motivasi turun ataupun semangat kita akan menjadi turun, bukan. Tapi dalam hal pengakuan diri kita, tentu kita harus sadari secara alami apa yang saya sampaikan tadi, dari hal speed ataupun dari tenaga tentunya kita pasti berkurang dari gerakan di saat muda. Nah, banyak hal yang saya sampaikan tadi seperti istilahnya menendang lagi ini, agar kita yang sedang bela diri tidak melakukan gerakan ngawur di saat berhadapan dengan samsa ringan. Saya pikir tetap aja dengan pola-pola yang telah kita perdalam, itu melakukan tendangan samping itu, miringkan badan sedikit, kemudian dilakukan lentengan di saat lutut. Di samsa yang datang itu kita langsung padukan dengan gerakan kaki kita. Ini gerakan samping yang sering juga saya post di video dengan menggunakan samsa yang warna hitam tersebut. Tetapi karena ini adalah samsa ringan seperti inilah jadinya dia. Begitu kita lakukan tendangan paling atas, dia akan menyentuh ke tanah dan akhirnya memantul kembali seperti posisi apa yang teman-teman perhatikan ini. Ini saya dapatkan di sosial media teman-teman dengan harga 210.000 COD begitulah. Ini saya kasih gambaran bahwasanya ketika kita membandingkan antara samsa yang isinya padat dengan samsa ringan, kita anggapnya seperti bermain dengan samsa, atau bermain istilah saya adalah bercanda begitulah. Dalam keadaan santai kita melakukan gerakan sedikit menjulurkan tangan ke depan, melakukan pukulan, setelah kondisinya suasananya agak bagus, baru tambah kita melakukan gerakan atau speed dengan lebih cepat. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.